Hari ini Kayla seperti biasa akan pergi ke salah satu cabang ayam geprek milik ayahnya yang Kayla kelola sendiri. Salah satu cabang itu adalah cabang terdekat dari kediamannya dengan sang ayah. Nama gerainya adalah Kayam Geprek, terinspirasi dari nama sang anak yaitu Kayla. Kayam Geprek adalah singkatan dari Kayla Ayam Geprek. Begitulah cerita singkat asal-usul nama Kayam Geprek. Kayla sehari-hari bertugas mengawasi keuangan penjualan di cabang tersebut. Dia juga yang mengatur pembelian bahan-bahan makanan yang diperlukan. Kadang kala ia bertugas di balik meja kasir guna melayani pengunjung yang memesan. Satu hal yang tak bisa Kayla lakukan, yaitu memasak membantu koki di dapur. Hal itu tidak Kayla lakukan karena dia menyadari kelemahannya di bidang memasak. Kayla tidak mau meracuni cita rasa yang sudah perfect itu. Bisa kabur pelanggannya jika Kayla turun ke dapur. Ya begitulah faktanya pemilik outlet ayam geprek yang cabangnya di mana-mana, tetapi justru tidak bisa memasak. Muat, ini saya ada orderan. Pesan paket ayam geprek sambal matah 2, sama jamur crispy-nya 1. Terus minumnya Milo Float 2. Dah mbak itu aja, ucap Safran sambil melihat handphonenya. Safran adalah salah seorang ojol yang sering dapat orderan makanan di Kayam Geprek. Tempat tinggal Safran juga masih satu kawasan dengan rumah Kayla. Bedanya adalah Kayla orang komplek, sedangkan Safran orang kampung yang rumahnya masuk gang sempit. Orderan atas nama siapa kalau boleh tahu bang? Tanya Kayla ramah sambil mencatat pesanan Safran. Atas nama Andini mbak, jawabnya cepat. Oke baik. Atas nama Andini, saya ulangi pesanannya ya bang. Paket ayam geprek, sambal matah 2, jamur crispy 1, sama Milo Float 2, benar? Iya mbak, kata Safran dengan tampang lelah. Karena seharian ini, dia tidak ada istirahatnya. Orderan masuk terus-menerus dari pagi. Bisa ditunggu di sana dulu ya Ban. Kita segera siapkan pesanannya, tukas Kayla dengan senyum manisnya. Safran pun duduk manis di kursi yang memang diperuntukkan untuk pengunjung yang tak away. Sambil menunggu, dia memainkan gawainya. Sibuk sekali dia hari ini. Belum lagi masalah keluarganya yang kompleks. Safran adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Orang tuanya terlilit hutang dengan rentenir dan terancam rumah milik keluarganya akan disita. Karena rumah itu adalah jaminan jika hutang mereka tak bisa dibayar. Dahulu, kala orang tua Safran terpaksa mengutang ke rentenir untuk biaya rumah sakit Safran. Karena keluarga mereka tidak ada yang mendaftar sebagai peserta BPJS. Jadilah semua biaya ditanggung sendiri. Ceritanya sekitar 2 tahun yang lalu, Safran kecelakaan saat sedang di perjalanan ke rumah temannya. Dia mengalami patah tulang kaki dan sempat tidak bisa berjalan selama 6 bulan. Sekarang keadaan tubuh Safran sudah kembali normal, tetapi hutang tetaplah hutang. Biaya rumah sakit puluhan juta sudah terbayarkan dengan bantuan pinjaman dana pada rentenir. Tetapi hutang pada rentenir itulah yang belum lunas. Belum lagi bunganya yang terus bertambah. Hutang yang awalnya sekitar 80 juta untuk biaya rumah sakit menjadi membengkak sampai ratusan juta. Sepeser pun belum ada yang tercicil. Mau tidak mau, keluarga Safran harus merelakan rumah mereka jika tidak sanggup membayar hutang itu. Safran sangat merasa bersalah karena ini semua akibat kecerobohannya di masa lalu. Andai saja dia tidak ngebut-ngebutan di jalan, mungkin saat ini keluarganya tidak akan pusing dengan hutang berbunga yang sampai ratusan juta itu. Mau bayar pakai apa daun nih? Penghasilan ojol saja hanya bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Apalagi bapaknya Safran yang sudah pensiun dan tak lagi bekerja. Maka Safranlah satu-satunya tulang punggung keluarga. Begitulah cuplikan kisah rumit Safran
Sambil menunggu pesanannya siap, Zafran berbicara dengan bapaknya di telepon. "Iya pak, aku lagi kerja nih, lagi ambil orderan. Kalau mereka datang lagi ya udah ngumpet aja," ucap Zafran sambil mengusap kasar wajahnya. Lagi dan lagi keluarga Zafran didatangi 3 orang berbadan besar yang menagih hutang. Zafran tahu betul memang hutang itu harus dibayar. Tetapi bayar pakai apa? Isi rekeningnya saja hanya ada 1 juta. Tidak ada apa-apanya dibandingkan hutang yang harus mereka bayar. Bapak bingung Zafran. Kalau sampai minggu depan hutang kita berikut bunganya belum juga dibayar, terpaksa kita harus terusir dari rumah. Ini sekarang mereka gedor-gedor rumah kita. Bapak, ibu sama adik kamu lagi ngumpet di rumah tetangga depan. Kita gak ada yang berani keluar, jawab bapaknya Zafran dengan suara gemetar. Aku juga bingung pak, kemana buat bayar hutang. Ini bukan ratusan ribu, tapi ratusan juta. Tabunganku aja cuma ada 1 juta. Itu juga buat dana darurat. Kalau kita ada perlu. Zafran menyugar rambutnya dengan frustasi. Saking larutnya dengan obrolan di telepon, Zafran sampai tidak sadar bahwa sedari tadi Kayla menguping pembicaraannya. Sebenarnya Kayla tidak bermaksud demikian, tetapi memang suara Zafran yang terdengar sampai ke telinganya. Lantas nikmati saja drama ojol yang satu ini. Menurut Kayla anggap saja itu hiburan. Kayla jadi sadar bahwa tiap orang itu pasti punya masalahnya sendiri. Lantas Tuhan itu adil kan? Seenggaknya kamu cari pinjaman Zafran. Terserah kemana aja. Asal hutang kita bisa ketutup dulu. Ya tolong usahakan ya dalam minggu ini. Pinta bapaknya yang tak memikirkan pusingnya Zafran saat ini. Gak akan ada beresnya dan depak. Sama aja gali lubang tutup lubang. Terus gali lagi lubang baru. Cari pinjaman kemana ratusan juta kan pak? Aku itu ojol, bukan CEO, jawab Zafran. Pesanan sudah siap, tetapi sang ojol malah larut dalam pembicaraannya. Kayla jadi tidak enak sendiri. Mau memanggil Zafran. Apa tunggu dia selesai menelepon dulu saja? Kenapa Kayla yang pusing? Padahal Kayla sendiri lagi ruwet sama masalah hidupnya yang mau dikawinin sama Om Duda. Terserah kamu lalu. Pokoknya cuman kamu harapan kami satu-satunya. Kalau bukan kamu, terus siapa lagi yang harus bayar hutang ini? Bapak udah tua, udah gak sanggup kerja. Ibumu juga repot sama urusan rumah. Adik kamu ya masih sekolah. Ya cuman kamu yang bisa diandalkan, Zafran. Tegas bapaknya tanpa bisa dibantah lagi. Bersambung.